oh, oh, light. Come and take over now. Come and just shine so bright. Jesus, shadows of our lives. Come on, just sing it with me. Let your mercy flow within us as we stand before the Lamb. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take. But you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now. The sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find the silver lining. I've seen trees that move the mountains, hold the doors and never end. Even when the sky is falling, I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. Doesn't matter what you learn, doesn't know there's not a word. It's just the reason for someone not to try. Everybody's scared to get when they decide to take this path. Out on the water, it'll be alright. Life is so much more than what your eyes are seeing. You will find your way if you just keep believing. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end. Even when the sky is falling, I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. Overcome the odds, you don't have a chance. That's what faith can do. When the world says you can't, it'll tell you that you can. I've seen trees that move the mountain, hope that doesn't never end. Even when the sky is falling, I've seen miracles just happen. Silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. That's what faith can do. Even if you fall sometimes, you will have the strength to rise. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka.
Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Doulos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Doulos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan, dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak, sekitar 300 penghuni Yayasan Doulos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Doulos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya, dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat taraweh dan sedang santai di rumah, dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian. Bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Dan saya juga tidak ada rencana bisa sampai di tempat ini, saudara. Tapi saya kena percaya bahwa ini karena ada rencana Tuhan untuk kita boleh bertemu, untuk saling menguatkan satu sama yang lain, agar semakin hari kita boleh tetap kuat dalam Tuhan. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan terjadi dalam kehidupan kita, namun dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan Tuhan pasti sanggup menolong kita, saudara. Dan saya hadir di tempat ini pun ini hanya karena mujizat Tuhan. Saya berdiri di tempat sini pun ini hanya karena kasih Tuhan. Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99 ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Doulos yang dibakar oleh massa yang tidak dikenal pada malam hari itu, saudara. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 99, tanggal 15 Desember tahun 99 itu pas hari Rabu, ya. Jadi malam hari itu kami sebagai mahasiswa itu tinggal di dalamnya. Tapi saya boleh bersyukur bahwa untung ada Yesus, ya. Nah, kalau tidak ada Tuhan Yesus, mungkin saya tidak ada seperti ini. Karena satu-satunya penolong kita hanya dalam Yesus. Amin. Akhirnya lewat peristiwa itu malam hari itu kami sebagai mahasiswa yang dipotong 37 orang, yang meninggal 2, satu namanya Sareman dan satu sendiri. Tapi saya boleh bersyukur, tadi saya katakan bahwa untung ada Yesus, kita punya Yesus luar biasa. Amin. Akhirnya malam hari itu, saudara, bahwa ketika terjadi peristiwa itu malam sekitar jam 7 malam itu sudah tidur. Menjelang jam 9, setengah 10 malam, teman saya dia masuk ambil pedang, baru dilihat saya di atas tempat tidur. Akhirnya dibangunkan saya, lalu saya turun dari tempat tidur dan saya lari ke halaman. Saya lihat gedung sebagian terbakar, ya. Akhirnya dari situ saya cuma hanya berdoa, Tuhan saya mau lari ke mana? Kalau saya ikut pintu depan saya akan dibunuh. Berdoa dalam keadaan ketakutan. Badan itu tergoncang luar biasa, saudara. Ya, akhirnya saya selesai berdoa dan buka mata sementara. Memang posisi berdiri seperti ini. Itu ada yang pukul kaca dari sana menuju ke saya. Akhirnya saya lihat di sana banyak udah masa, udah pokoknya pintu gerbang masuk udah berkuasa. Pintu gerbang itu 2, mereka udah berkuasa di sana. Akhirnya saya lihat ke arah kiri, belum ada orang, ya udah saya lari ke arah kiri.
Baru 4 langkah bertemu dengan mereka, saudara. Bertemu dengan massa. Lalu mereka pakai senter kayak gini. Itu ada mahasiswa, ada orang dalam, tangkap, bunuh. Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Akhirnya saya balik arah dan lari ke arah kanan. Baru 4 langkah bertemu dengan mereka lagi, saudara. Akhirnya waktu bertemu dengan mereka pun berteriak yang sama, bunuh, ada mahasiswa, ada orang dalam, tangkap, bunuh. Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Akhirnya saya mundur. Dan waktu saya mundur, pikiran saya itu larinya ke pagar, ya. Pikiran saya larinya ke pagar karena memang pagarnya 3 meter, saudara. Sementara pendek bisa nggak melompat, saudara? Karena nggak bisa melompat, saudara, dalam keadaan cuma bingung, saudara. Udah lari keliling pagar doang, saudara. Akhirnya ya udah main kejar-kejar dalam kampus. Dan saat itu saya mulai berdoa gini, saya sambil lari pun saya berdoa gini, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka, Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya ingin masuk surga. Waktu berdoa pun udah saya lihat ada di belakang saya ada teman 2 orang. Akhirnya sama-sama lari. Teman 2 orang ini kan mereka agak tinggi. Tiba-tiba mereka bisa melompat lewat pagar 3 meter itu, dan saya ketinggalan di dalam, saudara. Akhirnya teman 2 orang tadi mereka berteriak, Domi, cepat keluar, Domingus, cepat keluar. Waktu saya lari pun saya jawab begini, gimana saya keluar, saya pendek begini, nggak bisa. Tapi mereka tetap menunggu saya di luar pagar. Lalu di urusan ada pagar kawat duri. Akhirnya saya angkat pagar kawat duri itu, lalu saya paksa tubuh saya keluar. Setelah keluar sampai luar pagar, masih di belakang saya, waktu mereka potong, parahnya kena kawat durinya, saudara. Akhirnya mereka berteriak, wah, kita nggak mendapatkan mahasiswa ini lagi. Kita udah nggak mendapatkan mereka, ayo masuk kembali ke kampus. Laki-lakinya kita bunuh dan perempuannya kita perkosa. Nah, udah mereka masuk. Lalu sejalan dengan teman 2 orang tadi, sambil jalan di dalam lingkungan masyarakat sana. Kampus kami itu di belakang Mabes, ya, di belakang Mabes TNI, di Cipayung, di Cilangkap sana, Jakarta Timur, ya. Akhirnya malam hari itu saya jalan dengan teman 2 orang sambil berdoa, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Ini kami 3 orang, paling-paling kalau kami ditangkap mungkin baku pukul, mungkin berantem lah sini, saudara. Tapi waktu selesai berdoa, buka mata gini, teman 2 orang yang satunya 10 meter di sana, yang satunya 5 meter di sana. Justru saya dipertemukan dengan massa yang jumlahnya banyak banget, saudara. Akhirnya masih itu tiba-tiba mereka karena lihat teman 2 orang tadi mereka lari, lalu mereka berkata gini, hei, itu ada larinya ke sana. Akhirnya masa itu, saudara, lalu bagi 2 kelompok. Akhirnya dua-duanya ditangkap, lalu yang satu dicincang 9 kali, lalu yang satu pada akhirnya meninggal, saudara. Dan malam hari itu saya lari menuju ke rumah teman saya, bukan kakak semester, ya, kakak tingkat, kebetulan dia kakak semester 10, dia tinggal di luar untuk susun skripsi, ya. Dan saya lari menuju ke rumahnya. Dan sampai di sana saya ketuk pintu pun tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Padahal ada yang tinggal di dalamnya, saudara. Mungkin mereka takut, saudara. Ya, akhirnya saya mulai berdoa gini, Tuhan, berikanlah kekuatan bagi saya, Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya yakin masuk surga. Saya tidak mencuri, Tuhan. Tolong saya. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang di depan pintu itu, saudara. Lalu saya selesai berdoa dan ketuk lagi pintu. Karena ketukan pintu agak keras, saudara. Jarak antara rumah dan jalan raya itu dekat. Lalu masa turun dari jalan raya menuju ke kampus kami kan lewat situ juga, saudara, ya. Jadi mereka dari jalan raya menuju masuk, saya berdiri gini, mereka melihat di situ, saudara, di situ ada jalan setapak. Mereka dengar ketukan pintu itu, lalu mereka alihkan senter ke saya, lalu mereka berteriak, itu ada mahasiswa, ada orang dalam, tangkap, bunuh, Tuhan, semua dibunuh, Tuhan. Akhirnya waktu saya lihat belakang gini mau lari pun udah nggak bisa. Akhirnya singkat cerita, mereka tangkap saya, lalu tangan saya dua-duanya diikat pakai tali dari belakang dan kepala saya ditutup pakai kain. Akhirnya saya dibawa. Nah, waktu saya dibawa, mereka memperlakukan saya itu seperti seorang penjahat. Mereka memperlakukan saya seperti binatang, saudara. Nggak bola kaki, pokoknya ada yang tendang, ada yang pukul, saudara. Di situ saya berdoa, Tuhan, fisik saya kecil, saya tidak mampu melawan mereka. Itu badan saya pun udah tergoncang kayak gini. Tiba-tiba ada yang tendang saya, masuk ke dalam got, nggak bisa bangun. Orang itu dia memang mereka tendang saya dari belakang. Akhirnya jatuh ke dalam got. Lalu orang itu, karena saya nggak bisa bangun lagi, orang itu dia angkat tubuh saya, saudara, dari dalam got itu. Lalu orang itu dia angkat tubuh saya taruh gini, baru dia banting saya. Dia banting saya, akhirnya di sana saya pingsan. Lalu 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan, berikan kekuatan bagi saya. Waktu saya berdoa seperti ini, saya pikir masa ini udah pergi, taunya masih di situ.
Tiba-tiba mereka berkata gini, loh orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Mereka pakai balok, saya disiksa lagi saudara. Coba tahan napas, pura-pura mati lagi itu saudara. Tapi tiba-tiba saya diam saudara, kan bernapas, orang itu dia taruh tangan lagi di dada saya bernapas, loh orang ini masih hidup. Lalu mereka paksa, bangun, jalan, bangun, mau bangun supaya jalan lagi. Tapi malam hari itu, fisik saya ini udah nggak kuat saudara. Akhirnya mereka berkata, orang ini udah tidak kuat lagi. Akhirnya mereka berkata, udah lepaskan ikatan di tangannya. Mereka lepaskan tali itu di tangan saya dari belakang, lalu saya ditarik gaya anjing saudara. Saya diseret gaya anjing. Dan di situ saya mulai berdoa, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Itu berdoa pun itu badan saya tergoncang lagi saudara. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya, maka mereka akan melihat surga. Saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Itu berdoa pun itu badan saya tergoncang, itu kan pedang udah nempel di leher saudara. Berdoa saya makin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes saudara. Di situ tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, ada suara bisikan Tuhan, dia berkata, jangan takut, aku tetap mengerti engkau, aku adalah Tuhan Allahmu. Ketika saya dengar suara itu, yang tadi badan saya tergoncang karena pedang itu, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera saudara. Akhirnya mereka berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Totonya ada satu kelompok massa di belakang kampus kami di sana, mereka jawab begini, bawa dia ke sini untuk kita periksa dia. Lalu saya ditidur di bawah, di tengah-tengah di bawah rumput-rumput. Mereka bukan periksa, tapi mereka tepuk tangan sama-sama, potong, bunuh, saudara. Tiba-tiba di antara teman mereka berkata, jangan bunuh dulu, coba kasih bangun dan buka sarung di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Akhirnya orang itu dia kasih bangun saya, berdiri seperti ini. Lalu orang itu dia buka sarung di kepala saya dan saya buka mata. Ternyata memang di situ ada polisi, ada tentara, tapi kenapa nggak nolong kami? Rupanya mungkin mereka takut sama massa, itu pun nggak tahu saudara. Akhirnya orang di depan saya, masih di depan saya, lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa dan ini orang dalam, bunuh dia. Lalu saya berdoa, Tuhan, saat ini saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan Kasih-Mu, ampuni mereka. Setelah saya berdoa dan buka mata, ada seorang bapak datang dari arah kiri. Dia bawa balok, bawa kayu besar satu, bawa balok lah berdiri samping kiri, dan dia memberikan dua pertanyaan, mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau malam hari itu saya meninggalkan Tuhan Yesus, mungkin saya ini dilepas, tapi murtad di hadapan Tuhan saudara. Tapi tiba-tiba saya berkata bahwa hanya dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus pasti binasa. Perkataan ini membuat mereka masih di situ, mereka marah. Ya, akhirnya orang itu dia pakai balok, dia pukul di kepala saya bagian belakang, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi saudara. Tapi bagaimana perjalanan waktu meninggalnya itu? Ya, perjalanan saya kena percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus matinya enak. Ada amin? Saudara mungkin belum mengalami yang namanya kematian itu. Saya sudah mengalami yang namanya kematian itu, bahwa di balik kematian ada kehidupan lagi. Ada amin? Sehingga sebelum kesaksian ini saya lanjutkan, coba kita lihat firman Tuhan, supaya kita boleh hidup ini jangan memikirkan yang lain, tapi marilah kita mempersiapkan hidup kita ini baik-baik. Karena meninggal ini sebenarnya secara manusia menakutkan juga, ya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa di saat kita beriman kepada Yesus, matinya pun kita tidak takut. Ada amin? Amin. Tapi sebelum kita mempersiapkan diri kita, maka orang diperhadapkan yang namanya sakit penyakit, dokter udah angkat tangan, di situ dia ketakutan begitu luar biasa. Tapi kalau kita dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan kita akan tetap memandang bahwa walaupun saat ini dokter berkata bilang tidak mungkin, dokter mungkin berkata bilang kehidupan saya tinggal 2 hari, tinggal 3 hari, namun saya tetap beriman kepada Yesus karena di balik kematian ada kehidupan lagi. Ada amin? Coba kita buka ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Saudara yang membawa Alkitab, saudara boleh baca di situ dan saya boleh membacakan firman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, dia berkata bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, artinya bahwa kita hidup di bumi ini pun cuma hanya sementara. Kita hidup di bumi ini cuma hanya sesaat. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini orang asing, kita ini pendatang. Berarti tempat tujuan kita bukan di bumi ini, ada amin? Tempat tujuan saudara bukan di Amerika sini. Tempat tujuan kita pada akhirnya harus kembali ke surga. Ada amin? Bahwa surga dan neraka itu ada. Sehingga Yesus dia berkata, bilang aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah itu sendiri. Tapi untuk menuju ke tempat itu, saudara, maka saya berkata bahwa tidak gampang. Kita harus mempersiapkan hidup kita ini baik-baik. Tidak mungkin seorang penjahat tiba-tiba dia meninggal, gol masuk surga. Tidak sampai di sana. Kalau kemarin saya datang, tidak ada yang jemput, apakah saya akan bertemu dengan mungkin keluarga di sini, jemaat di sini? Tidak mungkin hilang di sana, ya. Kalau kita datang di gereja ini nggak tahu alamatnya lengkap pun, mungkin kita salah ngasar di sana juga, saudara, ya. Makanya menuju ke sana pun harus tahu alamatnya lengkap, saudara. Amin. Alamat itu cuma hanya dalam Yesus. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada amin? Sehingga dia berkata bahwa aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal. Bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia sering ngomong kayak gitu, saudara. Sehingga pada sore hari ini kita melihat bahwa ternyata kita namanya kematian itu, kalau datang mengambil seseorang, hal yang pertama tidak melihat usia. Hal yang kedua, namanya kematian itu kalau datang mengambil seorang, itu tidak melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan orang miskin. Tepat pada waktunya dia akan mendapat giliran masing-masing mengenai kematian itu. Sore hari ini pun Tuhan berkata, tunggu tanggal mainnya. Besok, lusa, dan minggu depan tahun akan datang. Kamu akan pulang untuk selama-lamanya. Tapi apakah pertanyaan, apakah kita yakin saat ini kita akan bersama-sama dengan dia di dalam sana? Karena kita untuk masuk surga memang tidak gampang, saudara. Maka tempat jawabannya di dalam gereja, ada amin? Untuk masuk surga, tempat jawabannya dalam gereja. Kita berkumpul bersama-sama, lalu kita mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian penyembahan di sana. Mulai kita berdoa, mulai kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan, ada amin? Nah, itu jawabannya di situ. Tapi kalau kita cuma liar di hadapan Tuhan, bagaimana kita mau masuk sampai dalam kerajaan surga? Banyak orang di luar sana nggak peduli Tuhan, saudara. Banyak orang di luar sana mereka liar di hadapan Tuhan. Dia pikir kalau saya meninggal, gol masuk surga. Padahal dia seorang penjahat. Mungkin di mata manusia, mungkin di depan istrinya, di depan suaminya, bilang orang ini baik, anak ini baik, orang ini pokoknya luar biasa. Tapi di depan mata Tuhan, jahatnya luar biasa. Ini jahatnya ayat yang ke-10 itu. Sehingga pada akhirnya bilang mempertanggungjawabkan apa yang baik dan apa yang jahat. Maka masuk dalam gereja kita mencurahkan isi hati kita, ada amin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pada sore hari ini mungkin kita merasa diri kita bilang bahwa aku ini masih kuat, aku ini masih sehat, gitu, saudara. Tapi kenyataannya, orang namanya kematian datang mengambil seorang itu nggak sakit, saudara. Tiba-tiba dia pulang, tiba-tiba dia ditabrak, jalan gitu, saudara, terima telepon, nggak sakit. Halo gitu, mau bawa dari sana, tabrak, mati dia, mati, saudara, ya. Akhirnya pada akhirnya di sini mereka menuju ke sana pun penuh dengan suatu ketakutan yang luar biasa. Kalau dijemput, kalau nggak dijemput, bahaya, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga sore hari ini kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini bahwa surga dan neraka itu ada amin. Sehingga kalau untuk masuk menuju ke surga, maka kita harus mencintai firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Ada amin? Kalau kita mau menuju ke surga, maka hal yang pertama, marilah kita mencintai firman Tuhan ini. Baca, saudara, ya. Tapi kalau nggak baca pun Tuhan bilang aku nggak peduli juga. Itu kan tergantung dari hidupmu.
Nah, kalau kita hal yang berbalik, firman Tuhan berkata, bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Di saat kita mencari Dia, kita turuti kemauan daripada firman Tuhan itu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Maka kesehatan pun Tuhan akan jamin. Ada amin? Apalagi makanan minum, makan minum itu Tuhan pasti sediakan. Maka di saat kita mencari Tuhan pun dalam keadaan sadar bahwa kita dipersiapkan untuk masuk sampai dalam kerajaan surga itu. Karena masuk surga tidak gampang. Karena banyak orang Kristen ini meninggal pun mereka membawa beban yang sangat berat. Padahal firman Tuhan berkata, kalau kita masuk gereja, mari kita lepaskan, mencurahkan isi hati kita kepada Bapa. Kemarin apa yang kita lakukan, ya kan? Apa yang kita lakukan dalam masa hidup kita ini benar-benar di mata Tuhan bilang ini jahat. Makanya kita masuk dalam gereja bilang kita minta ampun. Ada amin? Minta ampun, kita menyesal atas seluruh perbuatan kita, permasalahan kita, sehingga kita berdoa bilang Tuhan ampuni kita. Sehingga firman Tuhan berkata, maka di saat engkau minta ampun, walaupun dosamu merah seperti gerimis, maka saya akan sucikan seperti salju. Ada amin? Apa yang kita berdoa di saat itu kita lepaskan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau lepaskan maka akan terlepas di surga. Tapi kebanyakan orang Kristen di sini, mereka meninggal ini membawa beban yang sangat berat, saudara, sehingga sampai di sana urusan panjang sama Tuhan loh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ayat yang ke-10 dia berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan hidup, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam masa hidupnya ini, baik ataupun jahat. Memperlakukan, mempertanggungjawabkan apa yang baik dan apa yang jahat. Mempertanggungjawabkan apa yang jahat banyak dalam firman Tuhan ini. Tapi coba kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima itu, ya. Dalam Galatia pasal yang kelima itu, saudara, dia berkata gini, ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini ku peringatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak layak masuk dalam kerajaanku. Nah ini, kalau kita melakukan ini, kalau kita mencintai dunia ini lebih dari segala-galanya, lalu kita lupa Tuhan, lalu pada akhirnya bilang, Tuhan berkata, kamu tidak layak masuk dalam kerajaanku. Apa yang kita harus persiapkan saat ini? Maka jawabannya pada saat ini, kalau memang ada waktu, saudara, memang seperti ini kita harus datang masuk dalam gereja. Mungkin dalam ibadah rumah tangga, mungkin membaca firman Tuhan. Karena kalau kita kuat ini cuma hanya dalam Tuhan. Ada amin? Karena ada 3 mesbah, saudara. Yang pertama mesbah pribadi, yang kedua mesbah keluarga, yang ketiga mesbah komunitas. Ketiga-tiga ini kalau kita lakukan, lalu kita libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, maka Dia akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ada amin? Apapun permasalahan kita, kalau ketiga mesbah ini dihidupkan dalam keluarga kita masing-masing, saya akan percaya kita tidak akan susah di bumi ini. Pasti ada berkat Tuhan itu luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Saya akan percaya saudara dan saya, kita datang dari Indonesia masuk di negara ini mujizat Tuhan. Tujuannya untuk membawa terang di mana kita berada. Ada amin? Banyak orang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan kita untuk masuk di mana kita menginjakkan kaki bahwa itu milik kita, maka marilah kita berdoa untuk daerah itu. Ada amin? Kan di mana kita berada itu membawa terang. Ya. Di mana kita berada, maka di situ kita pun harus membawa terang. Kita menjadi garam dan terang di sekeliling itu, saudara. Tapi kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, lalu pada akhirnya bilang engkau tidak layak masuk dalam kerajaanku. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sore hari ini banyak orang Kristen mencinta dunia ini lebih dari segala-galanya, sehingga mereka ini, saudara, udah jauh daripada Tuhan. Apalagi kita tinggal seperti negara seperti ini, ya. Ini bilang kasih kebebasan mau melakukan apa, silahkan melakukan apa saja. Yang penting jangan melanggar hukum. Nah itu, ya. Diberikan kesempatan untuk memilih yang baik atau memilih yang jahat. Kalau memilih yang baik, maka pada akhirnya kita akan diberkati. Tapi kalau kita memilih yang jahat, pada akhirnya pun kita akan dihukum. Dalam firman Tuhan pun kita akan memilih yang baik. Kalau
memilih yang baik, maka pada akhirnya kita akan lolos masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita memilih yang jahat, walaupun kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan di sedang malam, itu artinya kita pun merontak di hadapan Tuhan, kita jahat di mata Tuhan, maka pada akhirnya jangan sampai kita seperti orang kaya itu yang sangat menderita. Disiksa dalam sana, minta air pun nggak diberikan. Dia menderita sekali, saudara. Bukan karena seringkali bukan kita menakut-nakutin orang, karena memang hidup ini cuma hanya sementara. Firman Tuhan berkata dalam Matius, dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang 10, dia berkata bilang, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Hidup kita begitu singkat. Jadi marilah kita merenungkan. Mungkin ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang umurnya saat ini 60 tahun, coba berpikir baik-baik, umur saya tinggal berarti 10 tahun. Coba pikir yang umur 60-50 tahun, coba pikir ke sana, umur kita kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu penderitaan. Kalau umur mencapai 80, 81, 82, puji Tuhan. Tapi kalau diberkati bilang umur kita 70 tahun, berarti kalau umur kita 50 tahun, berarti tinggal 20 tahun kita hidup. Kasihan ya, jadi tiap hari mari kita merenungkan hari-hari ke depan supaya kita berjalan dalam mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali saya pelayanan, saudara, saya pelayan di satu daerah di Lubuk Banggai sana, tapi dia di kepulauan. Pagi itu, saudara, sebelum ibadah, teman saya dia datang gini, pendeta ini datang gini, udah Pak Pendeta, pada minggu sebelum kita berdoa, kita mau pergi kunjung jemaat saya. Jemaat saya ini umurnya udah panjang banget. Umurnya panjang berapa? Saya langsung tanya gini, pokoknya saya tanya sendiri. Akhirnya kita ke sana, saudara, lalu kita masuk di kamarnya, lalu saya selamat pagi ibu. Tiba-tiba ibu ini bilang selamat pagi, ini dari mana? Teman saya bilang, ini ibu, ini pendeta dari Jakarta. Tiba-tiba Pak Pendeta Kristen. Tapi di saat kita berdoa makan, mungkin makan bersama, bilang ayo Bapak yang berdoa. Tapi dia juga bilang saya berdoa pun nggak tahu. Sehingga satu kali mereka ini jalan-jalan di kota, laparlah mereka. Lalu mereka masuk dalam satu restoran. Akhirnya sebelum makan kita harus berdoa dulu. Tapi saling menuduh satu sama yang lain. Tapi di samping kiri kanan sana pun mereka orang-orang Kristen yang juga makan di situ, mereka juga berdoa. Akhirnya dua orang ini bilang kalau kita nggak berdoa, nanti mereka berkata bahwa kita ini yang makan ini kayak anjing. Ini mungkin orang kafir, orang Gintiu namanya. Kalau orang timur ngomong bilang kafir, orang Gintiu, nggak kenal Tuhan, pokoknya makan kayak anjing. Itu orang Gintiu namanya. Ya udah, daripada kita orang nanti ngomong kita orang Gintiu, lebih baik kita berdoa aja. Dan berdoa untuk usahakan jangan dalam hati, berdoa berteriak-teriak. Akan dia mulai percaya diri. Tapi kamu yang berdoa, saya nggak bisa. Saya ini tiap hari di hutan sana saya gembala sapi. Kamu ini yang tiap hari dalam gereja. Udah kamu yang berdoa. Tapi doa apa? Doa Bapak kami aja. Doa Bapak kami, ya udah kalau saya salah kasih tahu saya ya. Mulai dipercaya diri. Akhirnya ayo marilah kita tutup mata dan sebelum kita makan marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di Surabaya, salah. Apa? Di surga. Ini dia udah tua dalam gereja. Doa Bapak kami bilang Bapak kami yang ada di Surabaya sana. Padahal Bapak di surga itu banyak orang di situ bilang ini dari kampung mana? Ini doa Bapak kami aja salah, bagaimana masuk surga? Waduh, karena mereka malu, saudara. Makanannya datang langsung, mereka makan itu dalam waktu 5 menit habis, saudara. Lalu pulang mereka tunduk begini, waduh, kita ini salah berdoa. Orang lain lagi menegur kita. Kamu sih gitu, harus belajar katanya. Akhirnya saudara saya melihat banyak orang Kristen, namun tidak ada pertumbuhan, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga satu kali ada satu cerita sebelum saya berlanjut dengan kesaksian ini. Ini ada 3 anak pendeta yang sombong-sombongan. Yang satu ngomong begini, mereka berkumpul sambil ngobrol, Bapak saya itu hebat gitu loh. Hebatnya di mana? Bapak saya itu khotbah 1 jam itu tanpa Alkitab. Oh gitu ya. Yang satu tiba-tiba dia berkata lagi, Bapak saya itu hebat. Bapak saya khotbah 1,5 jam tanpa catatan. Apa? Yang satu bilang apa? Ini semuanya hebat-hebat. Tiba-tiba satu berkata, Bapak saya itu lebih hebat lagi. Bapak saya khotbah 2 jam tanpa otak. Gitu. Jadi bapaknya khotbah 2 jam itu tanpa otak. Ya.
Lalu tiba-tiba tiga anak pendeta datang lagi. Tiga pendeta orang Manado bilang mereka baku tereng. Mereka mulai ngobrol-ngobrol di situ bilang, Bapak situ hebat loh, khotbah begitu keras, sampai-sampai orang yang pernah nyumbang untuk membangun gereja ini, dana yang terbesar sumbangan dari dia, itu dia tersinggung dan meninggalkan gereja. Apa? Bapak saya hebat lagi, khotbah begitu keras, sampai-sampai seorang pejabat yang pernah memberikan surat izin untuk membangun gereja ini, dia tersinggung dan keluar meninggalkan gereja. Tiba-tiba yang sudah bilang apa? Bapak saya itu hebat lagi, Bapak saya khotbah begitu keras, sampai-sampai Tuhan Yesus tersinggung dan keluar meninggalkan gereja. Hebat enggak? Jadi seringkali kita tersinggung dalam gereja. Masalah sedikit kita tersinggung, kita gak mau datang lagi di gereja seperti ini. Banyak saudara. Tapi saya membawa saudara, jangan melihat manusianya, tapi pandang kepada Yesus. Ada amin? Kita datang di gereja tujuan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, sehingga perjalanan kita berhasil. Ada amin? Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa pada akhirnya saudara akan bertemu ayat ini di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Ini ayat yang terakhir. Sekalipun PR, ya, ini PR buat saudara. Dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, dia berkata gini, Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya kena percaya siang hari ini nama saudara sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu. Ada amin? Ini tugas tanggung jawab, dan ini PR buat saudara. Mungkin ada keluarga kita yang udah jauh daripada Tuhan, anak-anak kita mereka udah gak pernah baca firman Tuhan, mereka udah seperti kehidupan mereka udah ini, saudara kasih tahu mereka. Ada amin? Ini PR buat saudara. Kalau saudara melakukan ini, kalau saudara melihat saudara kita mereka di luar Tuhan, usahakan bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Ini PR. Kalau saudara melakukan PR ini sampai dia berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan umur 1 tahun buat saudara. Ada amin? Kalau saudara membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus 1 bulan, mungkin 1 tahun, cukup 5 orang, maka saudara Tuhan akan menambahkan umur 5 tahun buat saudara. Kalau nggak percaya silahkan praktek masing-masing. Kalau nggak percaya pun nggak apa-apa, ya. Kalau nggak percaya pun tidak apa-apa. Tuhan pun akan menuntut saudara. Karena ini PR loh. Nah kalau kita melakukan firman Tuhan atau 2 tahun aja, pokoknya bilang kita harus bertumbuh dan berbuah. Ada amin? Tapi kalau sampai nggak berbuah, nggak pernah membawa jiwa, ini kan kursi-kursi butuh orang. Kursi udah ada tapi orangnya nggak ada. Ini tugas PR buat saudara. Minggu depan bawalah 1 jiwa. Kalau dia dulu di depan, saudara dapat 1 tahun umur gratis dari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Loh kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan sekarang. Banyak berdoa, banyak melakukan kehendak Tuhan. Maka pada akhirnya kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Ada amin? Loh, waktu saya masuk dalam Amerika ini, waktu tahun 2007, tahun 2008, saya masuk ditahan 4 jam loh. Ya. Itu barang-barang diperiksa semua, tas saya itu diperiksa. Waktu diperiksa pun anjing pun tetap periksa di belakang saya. Sambil saya berkata, saya bilang, Tuhan, anjing ini kalau dia melompat pun tinggi dari saya. Anjingnya hitam besar. Kemana saya pergi? Saya ditangkap. Berdiri 1 jalur kayak gini. Waduh Tuhan, banyak orang lihat begini. Mereka tanya, apakah kamu orang Tunisia? Saya bilang bukan, seorang Indonesia. Akhirnya banyak orang melihat, bilang, wih orang ini kecil-kecil teroris. Loh saya ini korban teroris kok. Itu saya ditangkap di bandara loh, ya. Itu ditahan, pertanyaan macam-macam. Wih luar biasa, tahun 2008 pun begitu saudara. Akhirnya waktu itu memang di Atlanta gitu saudara, ya. Akhirnya waktu kita menuju pergi mengambil pakai tas kita, kan harus nunggu di situ untuk naik kereta di situ. Waktu kita pesawat mau masuk begini, tiba-tiba kereta udah tertutup, udah lari. Saya stres luar biasa. Sementara paspor saya emang saya yang pegang, dia bawa. Waduh, saya bilang ini mau kemana lagi? Masih baru saat itu, ya. Akhirnya saya jalan kaki panjang banget itu di Atlanta itu.
naik sampai di atas, kan gerak-gerik pun saya udah stres, udah Pak Anton kemana gitu saudara, udah stres gitu, mulai gerak-gerik, polisi datang, mana paspornya? Tiba-tiba nggak ada, dia tarik bawa saya masuk dalam kamar lagi, diperiksa lagi di situ. Waduh Tuhan, stres luar biasa. Di saat dia tengah-tengah stres, mulai nangis di situ saudara. Akhirnya saya bilang, saya sama teman saya lagi di luar sana, tahu kemana, ini kehilangan teman. Akhirnya keluar gini, cari teman-teman. Akhirnya teman saya langsung, dia bisa muncul di sana. Saya panggil dia, Pak Anton sini. Akhirnya Pak Anton datang. Bilang, kenapa? Saya lagi ditahan di sini karena paspor saya Pak Anton yang bawa. Akhirnya kemarin saya datang pun ingat itu seperti trauma juga saudara. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau masuk lagi ke Amerika. Saya nggak mau ditahan. Kalau engkau mengizinkan saya, maka semuanya pasti akan beres. Tapi saya mau mengambil waktu untuk puasa. Saya mau berdoa, saya puasa supaya jalannya terbuka, supaya saya tidak ditahan di sana. Akhirnya puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Pokoknya puasa aja 3 hari itu. Akhirnya saya puasa, di samping itu pun berdoa supaya dapat tiket juga, ya. Sebelum dapat tiket, karena tiketnya itu mahal banget, ya. Tiketnya sekitar hampir pulang pergi 20 juta. Wah, ini 20 juta kita pelayan Tuhan mau ambil dari mana? Otomatis memang Pak Nehemia bilang kamu harus gimana, pinjam. Ya itu, bilang apakah saya harus pinjam Pak? Bilang itu kamu harus pinjam. Ya udahlah, pinjam gimana? Telepon orang pertama, bilang uang saya dibawa lari sama kepercayaan saya. Akhirnya puji Tuhan lewat puasa itu Tuhan buka, akhirnya orang bisa pinjam, saya bisa pinjam. Akhirnya beli tiket, saya bilang ini mujizat Tuhan, berarti saya akan masuk. Saya udah puasa, berarti Tuhan akan menolong saya. Akhirnya puji Tuhan, kemarin masuk sampai di Atlanta. Sampai situ langsung dia lihat paspor begini, akhirnya gitu, tiba-tiba disuruh bilang taruh tangan gini, ya udah taruh gini, taruh ini, udah tuh cuk lewat, nggak ditahan, puji Tuhan gitu. Tapi saya melihat di sini saudara bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti akan menolong kita. Ada amin. Saya datang ke sini aja pergumulan luar biasa. Karena ini jalan sendiri, dulu tahun 2008 memang kemana-mana sama teman. Ada seorang pendeta dari Kentucky sana. Tapi sekarang Pak Nehemia ini melepaskan sendiri dalam keadaan posisi bahasa Inggris pun masih buta. Nah ini saya berpikir pas bilang Tuhan, kalau engkau tidak menolong saya, maka di saat ceritanya saya ini seperti orang bego gitu. Mau jawab apa? Tapi dalam Tuhan tidak ada mustahil. Ada amin. Kenyataannya bisa bertemu dengan saudara, gak hilang juga. Ada amin. Mari kita mengandalkan Tuhan. Saya kenal saudara, kita punya persoalan, punya pergumulan, di saat kita mengandalkan Tuhan, mungkin status di sini, tapi saudara ambil waktu puasa, itu langsung cak ambil pulang, tinggal di sini. Ada amin? Coba lakukan itu, puasalah, supaya urus surat ditolak, urus surat ditolak. Lebih baik ambil waktu dan puasa berdoa dengan Tuhan, sampai sana Tuhan itu menutup matanya, langsung diambil palot cus, pulang dengan sukacita. Ada amin? Atau mungkin ada yang gini, ya. Nah itu jalan keluarnya, ya. Nah sudah dikasih oleh Tuhan sehingga kita masuk dalam kesaksian, sehingga malam hari itu akhirnya orang itu dia bangun karena saya tidak ikut kemauan dia. Akhirnya dia pukul di kepala saya bagian belakang, saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya tidak sadar lagi suara. Tapi kasih orang mau lari, ya. Selanjutnya roh saya melayang-layang dari tubuh saya. Dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini, loh kok badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya berdiri kayak gini. Ketika roh saya berdiri alam roh, itu dalam sampai gelapnya luar biasa. Di alam roh itu hening, gak ada suara apa. Akhirnya roh saya berkata gini, mau kemana ya? Mau kemana? Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru ada 5 malaikat hadir di samping kanan saya saudara. Akhirnya roh saya berkata gini, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Tiba-tiba salah satu malaikat pegang di tangan sebelah kanan ini, saya ditarik masuk dalam terang itu. Ketika berada dalam terang ini, ada satu perubahan yang terjadi dalam diri roh saya saudara. Tiba-tiba di antara 5 malaikat ini, mereka mulai bagi. 2 malaikat berdiri samping kanan, 2 malaikat berdiri samping kiri, dan 1 malaikat berdiri di depan. Waktu 1 malaikat berdiri depan, waktu dia melangkah, tiba-tiba ada satu jalan terbuka. Jalan itu lurus, terang luar biasa saudara. Tapi di pinggir kiri kanan gelap, dalam kegelapan itu banyak orang menangis minta pertolongan. Ada suara tangisan dan penderitaan dalam kegelapan itu saudara. Akhirnya roh saya dibawa sama 5 malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh, nggak terbang. Pokoknya jalan seperti biasa. Semakin jalan itu semakin sempit.
Waktu tiba ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval, lonjong saudara. Roh saya berkata gini, Tuhan, badan saya besar, mungkin tidak akan masuk. Tapi malaikat yang 5 ini, tiba-tiba mereka masuk. Lalu giliran roh saya untuk melangkah ke sana, roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti akan masuk. Tiba-tiba udah melewati pintu yang sempit, ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Secara manusia kalau menginjakan kaki dalam taman itu, nggak mau pulang-pulang, maunya tinggal tetap di situ, saudara. Akhirnya roh saya berjalan dalam taman itu sambil berkata gini, Tuhan, ini taman, berarti ada rumah. Tiba-tiba saudara, Tuhan memperlihatkan suatu gedung yang indahnya luar biasa di depan mata roh saya. Akhirnya roh saya berkata lagi gini, Tuhan Yesus, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Akhirnya roh saya dibawa masuk ke dalam rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis kayak dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada satu suara yang berkata dalam ruangan itu, dia berkata begini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Suara itu berkata 3 kali, saudara. Roh saya sekedar melihat begini, ya jalan terus. Lalu dibawa lagi masuk kamar kedua, masuk kamar ketiga, persis seperti kamar yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu roh saya dibawa masuk kamar yang keempat. Kamar itu kosong. Yang tadinya bersama dengan 5 malaikat tadi, tiba-tiba mereka hilang di samping kiri kanan saya. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar ini mungkin melebihi matahari ini. Akhirnya mata roh saya nggak bisa menatap sinar itu. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata. Selanjutnya ada suara yang berkata, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut. Ketika roh saya berlutut di sana, tiba-tiba ada satu buku besar terbuka. Ketika buku besar itu terbuka, kitab kehidupan itu terbuka, itu tulisan keluar dari buku itu kayak bara api, saudara. Tulisan itu keluar hilang, tulisan itu keluar hilang, tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembar yang kedua. Waktu lembar yang kedua terbuka, itu persis kayak ada yang film, saudara. Waktu di Kupang sana suri kambing orang Tuhan nampakkan di situ loh. Yang keluar pertama kali saya narik kambing, begini, loh, Tuhan ini dosa saya. Bukan cuma hanya kambing loh, ayam, apa semua yang saya lakukan waktu masih di timur sana, Tuhan itu keluarkan semua di situ. Sehingga roh saya berkata gini, loh Tuhan, ini kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, saya melakukan kejahatan sehingga Engkau nyatakan di tempat ini, Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembar yang ketiga, lembar yang keempat, mulai lembar yang ketiga, mulai tulisan itu keluar lagi. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan, saya tahu Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembar yang keempat. Udah tidak ada tulisan lagi, saudara. Roh saya buka mata untuk melihat kitab ini, ternyata kitab itu pun tidak ada. Lalu roh saya melihat ke sinar tadi, sinar itu pun tidak ada, tapi di tempat sinar itu, di sana hanya ada takhta penghalang Kristus. Ternyata saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang jahat di depan takhta itu, saudara. Ini umur 19 tahun, dosa saya 3 halaman loh. Apalagi kalau umur 40 tahun, 60 tahun cuma Kristen KTP. Sampai di sana pun walaupun masuk surga, tapi Tuhan di situ goyang kepala loh. Orang ini kecil-kecil tapi dosanya bukan main. Maka tempat jawabannya dalam sini. Ada amin. Akhirnya roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Tiba-tiba ada suara yang berkata dalam ruangan itu. Suara itu berkumandang jauh banget. Lalu dia berkata gini, saudara harus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika Rasul mendengar suara itu melihat ke samping kanan, ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya, badannya seperti manusia biasa. Rasul berkata, ini Tuhan Yesus, dia yang hidup. Saya harus pulang. Tiba-tiba badannya baru menjadi sinar. Selanjutnya Rasul berkata gini, harus balik. Waktu balik begini, tiba-tiba Rasul masuk dalam tubuh saya kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, loh tadi kan dalam surga. Tadi kan bertemu dengan malaikat. Loh kenapa saya dipulangin? Kenapa gak tinggal dalam rumah itu? Kenapa saya dibalikin? Loh kok haus? Saya bilang haus, baju saya ini basah. Akhirnya saya mulai ambil begini, ternyata ada gumpalan darah. Lalu situ saya jilat darah saya. Ketika saya jilat darah saya, mulai cari tangan bergerak. Akhirnya badan saya tiba-tiba tergoncang lagi, sebentar lemas lagi. Ambil darah lagi, jilat darah saya begini. Baru saya ingat, loh tadi saya dipukul jam 11 malam. Sekarang jam berapa ya?
Akhirnya kepingin mau angkat kepala begini, mau jalan, waktu mau angkat kepala gini, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba leher saya mau angkat lagi begini, udah leher saya gini. Loh Tuhan, leher saya putus Tuhan. Tiba-tiba saya ketakutan. Tolong, tolong, tapi suara nggak keluar lewat mulut, suara keluar dari belakang. Krrrr, tolong, krrrr, gitu saudara. Ini sementara di semak-semak. Orang masih di semak-semak itu. Akhirnya saya berdoa dalam hati. Ada orang datang angkat saya ke anjing, lalu dibawa ke jalan raya. Lalu sampai di jalan raya, periksa KTP pun tidak ada. Lalu mereka berkata, orang ini udah meninggal, bawa dia ke rumah sakit Haji Pondok Gede untuk diotopsi. Ketika saya dengar suara itu, saya berdoa, loh Tuhan, saya kan belum meninggal, berikan kekuatan bagi saya untuk saya ngomong Tuhan. Akhirnya tiba-tiba ada satu bayangan, dia keluar, dia masuk, selanjutnya dia keluar lagi. Di situ langsung saya berbicara, oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di Serama dulu. Loh, orang ini masih hidup? Ih, dipotong dari jam berapa? Jam 3 masih ngomong. Ini mahasiswa, ini orang Kristen, udah, bawa ke rumah sakit Uki. Akhirnya dibuang, diambil dari situ aspal, dibuang dalam mobil saudara. Akhirnya sampai rumah sakit Uki, di sana masuk dalam ruang ICU, singkat cerita, dokter sarafnya periksa. Ketika dokter sarafnya periksa, dia berkata, Pak Ruyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini tulang leher tidak bisa disambung, saraf-saraf tidak bisa disambung, cairan otak udah keluar, darah pun udah habis. Dan ketika mereka potong, parahnya kasih racun. Akhirnya pimpinan kami berkata, dokter jahit aja, kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya dokternya cuma jahit kulit, itu nggak kasih bius, tidak kasih donor darah saudara. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Akhirnya dokternya berkata, Domingus sudah meninggal, bawa dia ke ruang mayat. Tapi pimpinan kami berkata, jangan dibawa ke ruang mayat, cari kamar yang lain untuk diusahakan, didoakan, jangan-jangan dihidup lagi. Ya udah, zaman dia meninggal dibawa lagi ke kamar yang lain. Akhirnya Rosa itu mama saat itu udah keluar ke alam roh. Tiba-tiba waktu keluar langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung berteriak, balik. Lihat begini ya udah Tuhan Yesus di situ. Ya udah Rosa balik ke rumah sakit. Tiba-tiba udah berdiri di depan pintu, ada orang buka pintu kamar itu. Rosae menuju ke tempat tidur. Waktu sampai di tempat tidur, Rosae bisa melihat perawat sementara mereka pakai alat pemacu jantung, mereka stroke. Rosae sambil melihat kayak gini. Ketika mereka angkat alat itu, tiba-tiba Rosae masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget ini. Waktu kaget, lihat sini bunyi, loh lihat saya kok bunyi ya. Tiba-tiba saya pegang kepala gini, loh kok enak banget ya, lihat saya kok tersambung lagi. Suster, coba buka penahan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya, itu nggak sakit, tapi lapar setengah mati malam hari itu saudara. Akhirnya minta makan, selesai makan, udah sehat, jalan-jalan sampai pagi. Besoknya dokternya datang kaget, lo udah Domingus bisa jalan. Dokter sama pulang, kamu ada keluarga? Saya bilang nggak ada keluarga. Udah, kamu tinggal di sini aja. Akhirnya dokternya berkata, kalau saya hidup, saya ini lumpuh total. Kalau saya hidup mungkin tidak bisa berbicara. Kalau saya hidup mungkin jadi bego-bego lah. Tapi sore hari ini saudara boleh melihat di mana begonya dan di mana cacatnya. Karena kita percaya Yesus yang hidup. Amin. Bahwa Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup. Kalau dia menyembuhkan seseorang, pasti 100% adanya. Amin. Sehingga sore hari ini saya boleh bersyukur sampai hari ini memang tidak ada gangguan saraf dalam hidup saya. Dan ini masih ada aslinya. Kalau selesai ibadah mau lihat pun gratis, tidak bayar. Ya. Tapi selesai itu, sebelum tutup dalam doa, coba kita lihat. Ada liputan SCTV. To the place we stand, He is God of all.
hari ini pun Tuhan, Engkau sanggup untuk menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bergumul dengan anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati mereka ya Tuhan. Engkau boleh memberkati kami pada sore hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh kami melakukan untuk Engkau ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semakin hari kami boleh semakin kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau boleh kirimkan jemaat-jemaat baru ya Tuhan. Kami tahu banyak orang di luar sana mereka tidak ada pengharapan. Kami tahu bahwa orang di luar sana mereka hidup dalam kekacauan. Kami tahu bahwa orang di luar sana mereka jauh daripada Engkau ya Tuhan. Namun kami minta jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Mereka masuk di tempat ini untuk dibimbing, untuk dibina ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan yang nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan itu. Sehingga pada akhirnya mereka boleh masuk dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai jemaat-Mu di tempat ini sebagai saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh memberkati kepala sidang kami, koordinator di tempat ini ya Tuhan, seluruh jemaat yang terlibat dalam gereja-Mu di tempat ini, untuk memajukan gereja-Mu di tempat ini. Berkati mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah sore hari ini hamba-Mu sudah berakhir berbicara di tempat ini. Namun Engkau tidak akan berakhir dalam hidup kami. Engkau akan tetap menuntun langkah hidup kami. Di mana kami akan pergi, kami mohon biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan kami boleh berhasil, bukan hanya diberkati di bumi, tapi perjalanan kami masuk sampai dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Berkati seluruh jemaat di tempat ini, koordinator di tempat ini, berkati bahkan anak-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati mereka ya Tuhan. Apa yang kami lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya kami melakukan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Semua katakan amin. Baik, silakan duduk.